Siapa sangka, kedatangan seorang kakek renta dengan pakaian lusuh di depan sebuah rumah sakit elit di Phnom Penh menjadi awal dari bencana besar. Ia tak membawa apa-apa kecuali satu foto lusuh cucunya yang dikabarkan menjadi korban sindikat perdagangan organ. Namun yang terjadi, ia dihina, dicaci, bahkan diusir dengan kasar oleh petugas rumah sakit itu. Tak ada yang tahu bahwa 7 jam kemudian bangunan megah itu tak lagi bersisa. Hanya debu dan puing. Apa yang terjadi? Siapa kakek itu sebenarnya? Dan kemana hilangnya para dokter? Sebelum kita mulai ceritanya, mari kita awali dengan membaca Bismillah bersama-sama. Jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menegangkan berikutnya. Tulis juga sholawat serta salam di kolom komentar sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa, ketik asal daerah kamu di komentar, biar kita tahu, kisah ini sudah sampai kemana saja. Semoga yang sudah like dan subscribe dilancarkan rezekinya, disembuhkan dari segala penyakit, dan diberi kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau sudah siap, yuk kita mulai ceritanya. Mentari pagi belum sepenuhnya naik ketika seorang lelaki tua berdiri terpaku di Pelabuhan Internasional Surabaya. Pakaiannya sederhana, sarung tenun khas Madura dililit rapi di pinggang, baju putih lengan panjang yang mulai menguning di kerah, dan peci hitam yang lusuh menempel di kepala. Di tangannya tergenggam erat sebuah foto berukuran kecil. Foto seorang gadis muda berjilbab yang sedang tersenyum di depan bandara. Itulah Dira, cucu kesayangannya. Nama lelaki tua itu adalah Pak Rahmat. Usianya sudah menginjak lebih dari 65 tahun, tapi tubuhnya masih tegap meski langkahnya pelan. Ia adalah petani tua dari pelosok Bangkalan, Madura, yang sehari-hari mengandalkan hasil kebun kecilnya dan bantuan dari Dira, satu-satunya cucu yang ia miliki. Sejak Dira menjadi TKW dan dikirim ke Kamboja lewat agen penyalur kerja, hidup Pak Rahmat sedikit lebih tenang. Setiap 2 pekan sekali, Dira selalu mengirim kabar lewat pesan suara. Tapi itu dulu. Sudah hampir 2 bulan, tak ada satupun kabar dari cucunya. Nomor teleponnya tak aktif. Akun media sosialnya tak bisa diakses. Pak Rahmat merasa ada yang tidak beres. Ia mencoba menghubungi agen yang dulu memberangkatkan Dira, tapi kantornya sudah tutup. Bahkan tetangga yang dulu mengantar Dira ke terminal pun tak tahu-menahu. Keresahan Pak Rahmat semakin menjadi-jadi saat ia mendapat kabar dari seorang tetangga lain, bahwa ada beberapa anak muda dari desa seberang yang menjadi korban perdagangan organ setelah berangkat kerja ke Kamboja. Pak Rahmat tidak bisa tinggal diam. Dalam diamnya, ia menjual kambing terakhir yang selama ini ia pelihara. Dengan uang seadanya, ia mengurus paspor, membeli tiket kapal, dan akhirnya, dengan penuh tekad, ia menyeberang ke negara asing itu. Semua dilakukan demi satu hal. Ia ingin memastikan Dira baik-baik saja. Ia ingin membawa cucunya pulang, hidup atau mati. Langkahnya menapaki jalanan Phnom Penh dengan goyah namun pasti. Wajahnya menua karena perjalanan panjang, tapi sorot matanya tetap menyala. Ia memegang erat foto Dira dan secari kertas berisi tulisan tangan. Di sana tertulis nama tempat yang jadi tujuan akhir pencariannya. Sofatana Medical Center. Nama rumah sakit itu tertulis dalam surat terakhir yang pernah dikirim Dira. Surat itu ditulis tergesa, tinta pulpen membekas tak rata. Isi surat itu hanya 2 kalimat, tapi cukup untuk mengguncang dunia seorang kakek tua. Kalau aku tidak bisa pulang, tolong cari aku di Sofatana. Mereka bukan tempat yang kamu pikir. Hati Pak Rahmat mencelos saat membaca surat itu untuk pertama kali. Tapi ia tidak menangis. Ia hanya diam, lalu menatap langit. Saat itu juga, ia bersumpah dalam hati, bahwa ia akan datang ke tempat itu. Dan kini, disinilah ia berdiri, di depan bangunan megah bertingkat 7, dikelilingi pagar tinggi dan kamera keamanan di setiap sudut. Sofatana Medical Center, rumah sakit terbesar dan paling mewah di Phnom Penh. Dinding kaca mengkilapnya memantulkan sinar mentari dengan sombong. Mobil-mobil mewah lalu lalang di halaman parkir. Karyawan berseragam putih berjalan cepat keluar masuk pintu utama,
Wajah-wajah mereka acuh dan sibuk. Kontras dengan sosok Pak Rahmat yang berdiri dengan sarung dan sendal jepit usang, di tengah kemegahan itu. Pak Rahmat melangkah perlahan menuju pintu masuk. Tangannya mulai bergetar, bukan karena takut, tapi karena letih dan usia. Ia disambut seorang resepsionis muda yang langsung mengerutkan dahi. "Sir, can I help you?" tanya perempuan itu dalam bahasa Inggris. Pak Rahmat hanya tersenyum dan menyodorkan foto Dira, lalu berkata dengan pelan, "Saya cari cucu saya, namanya Dira. Dulu kerja di sini. 2 bulan tidak ada kabar." Resepsionis itu tampak bingung. Ia memanggil rekannya, seorang pria berseragam hitam yang segera mendekat dan menatap Pak Rahmat dengan tatapan curiga. Pria itu menyuruhnya keluar dengan nada tegas, mengatakan bahwa tempat ini bukan tempat untuk orang seperti dia. Tapi Pak Rahmat tidak mundur. Ia mengulang permintaannya, menyebut nama cucunya, dan memohon agar diizinkan berbicara dengan siapa saja yang tahu tentang keberadaan Dira. Alih-alih dibantu, pria itu justru memanggil 2 satpam yang lebih besar. Mereka menarik lengan Pak Rahmat, menyuruhnya pergi. Salah satu dari mereka mendorong bahunya hingga ia hampir jatuh. Tas kain yang ia bawa terlepas dari tangan, isinya berhamburan di lantai. Foto, botol air, dan sebuah kain putih tua yang dilipat rapi. "Keluar! Jangan ganggu pasien dan staf kami," bentak pria itu sambil menutup pintu otomatis rumah sakit. Pak Rahmat tak bersuara. Ia hanya berdiri memungut kembali barang-barangnya perlahan. Beberapa orang yang lewat menatapnya sinis, mengira ia pengemis atau orang bingung yang salah tempat. Tak ada yang membantu, tak ada yang peduli. Namun di tengah keheningan itu, Pak Rahmat berdiri tegak. Ia menatap bangunan rumah sakit itu sekali lagi, lama dan dalam. Wajahnya berubah, bukan menjadi marah, tapi tenang. Terlalu tenang untuk seorang kakek yang baru saja diperlakukan seperti sampah. Angin siang Phnom Penh tiba-tiba terasa lebih dingin. Dan tanpa ada yang tahu, bibir Pak Rahmat mulai bergerak perlahan, melafalkan sesuatu yang telah lama disimpannya sejak muda. Sebuah kalimat lama dari tanah leluhurnya. Sebuah permohonan yang bukan sekadar doa, tapi sebuah panggilan yang ditujukan bukan untuk manusia. Cerita baru saja dimulai. Suasana di Sofatana Medical Center kembali normal seperti sedia kala. Para staf berjalan cepat dengan clipboard di tangan. Beberapa dokter spesialis keluar masuk ruang operasi, dan suara monitor detak jantung terdengar sayup dari balik pintu-pintu kaca. Seolah tak terjadi apa-apa sebelumnya. Seolah tidak pernah ada seorang kakek renta yang tadi diusir dengan hinaan di lobi utama. Namun ada yang tidak biasa siang itu. Petugas keamanan bernama Chan, yang tadi ikut mendorong Pak Rahmat, merasa telinganya berdengung aneh sejak kejadian tersebut. Ia mengira hanya karena cuaca panas. Tapi entah mengapa, sejak menatap mata kakek itu yang terakhir kali, ia merasa seperti dilihat lebih dalam dari sekadar manusia biasa. Matanya panas, napasnya terasa berat, dan suara-suara kecil seperti bisikan mulai mengusik telinganya. Ia mencoba mengabaikannya. Tapi seiring waktu berjalan, bayangan wajah Pak Rahmat terus berputar dalam pikirannya. Sementara itu di luar pagar rumah sakit, Pak Rahmat duduk bersila di bawah pohon tua yang tumbuh tak jauh dari tempat parkir. Tangannya menggenggam kain putih kecil yang sebelumnya jatuh dari tasnya. Kain itu ternyata bukan sembarang kain. Di dalamnya terselip seutas tali hijau, biji kelor kering, dan batu hitam sebesar ibu jari. Barang-barang itu bukan jimat, melainkan peninggalan dari seorang guru tua yang pernah menyelamatkannya puluhan tahun silam. Pak Rahmat menutup matanya. Ia mulai merapal satu demi satu doa dalam bahasa kuno Madura. Bukan sekadar zikir, tapi susunan kalimat yang telah dikunci dalam dirinya sejak masa muda. Ayat-ayat yang hanya dibuka jika darah keturunannya diperlakukan semena-mena. Dan kali ini, ia tak akan menahannya lagi. Di waktu yang hampir bersamaan, seorang perawat muda bernama Sopha sedang berada di ruang arsip digital rumah sakit. Ia sedang mencari data rekam medis pasien wanita yang baru-baru ini ditangani di ruang bawah tanah. Secara tidak sengaja, ia menemukan sebuah folder terenkripsi yang tidak biasa. Di dalamnya, tersimpan sejumlah nama pasien Indonesia.
termasuk satu nama yang membuat tangannya gemetar. Dira Rahmatullah. Usia 22 tahun. Status, pasien donor khusus. Sopha tidak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa ini bukan prosedur medis biasa. Sebagai perawat baru, ia memang tidak berani bertanya banyak. Tapi ia ingat wajah Dira. Gadis itu sempat dirawat di ruang isolasi, lalu menghilang begitu saja setelah malam operasi. Tidak pernah ada laporan kematian. Tidak ada rujukan pemindahan. Seolah-olah, dia sengaja dihapus dari sistem. Penasaran dan takut sekaligus, Sopha menyimpan salinan data itu ke flash disk pribadinya. Ia ingin melaporkannya. Tapi kepada siapa? Semua orang di rumah sakit ini tampak terlibat. Bahkan kepala rumah sakit sendiri sering terlihat masuk ruang bawah tanah dengan membawa koper dan tidak pernah kembali bersama barang-barang itu. Di saat Sopha masih bingung, terjadi sesuatu di lantai 3. Salah satu dokter yang tadi ikut mengusir Pak Rahmat tiba-tiba pingsan mendadak saat hendak masuk ruang operasi. Mulutnya berbusa, matanya membelalak ke atas. Beberapa detik sebelum jatuh, ia sempat berkata sesuatu dalam bahasa Khmer yang membingungkan para staf. Ada lelaki tua berdiri di balik tirai lampu. Dia memanggil, "Semua nama yang sudah kita kubur." Panik merebak. Dokter itu langsung dilarikan ke ICU. Namun denyut nadinya tidak stabil. 1 jam kemudian, ia dinyatakan koma. Berita itu membuat para staf mulai resah. Beberapa pegawai mulai bertanya-tanya, apakah ini berkaitan dengan kedatangan orang tua tadi? Tapi manajemen rumah sakit menginstruksikan semua orang untuk tutup mulut. Mereka menyebut kejadian itu hanya kelelahan dan tekanan kerja. Tapi rumor mulai menyebar. Sopha mendengar desas-desus bahwa dalam 2 bulan terakhir, beberapa pasien migran, terutama dari Indonesia dan Filipina, selalu hilang setelah masuk ruang bawah tanah. Mereka datang dalam kondisi lemah, lalu tak pernah terlihat lagi. Tidak ada satupun keluarga korban yang datang menanyakan. Hingga hari ini, seorang kakek dari Madura datang, membawa nama dan wajah yang selama ini dikubur dalam diam. Malam mulai turun. Kota Phnom Penh yang ramai kini mulai tenang. Lampu-lampu rumah sakit menyala seperti biasa. Tapi di satu titik halaman, lampu taman mendadak mati. CCTV di area utara rumah sakit mengalami gangguan. Dan petugas jaga malam mengaku melihat sesosok lelaki tua duduk di bawah pohon, menghadap ke bangunan utama, sambil menaburkan abu dari sebuah kain putih ke tanah. Tak satu pun berani mendekat. Sementara itu, Pak Rahmat membuka kedua matanya. Pandangannya lurus menembus dinding kaca rumah sakit yang gemerlap. Ia tahu, ada sesuatu yang disembunyikan di balik lantai bawah gedung itu. Ia tahu, cucunya mungkin tak lagi berada di sana dalam keadaan sempurna. Tapi ia belum akan menyerah. Malam ini, ia akan membuka satu lapis lagi dari ayat yang disegelnya. Dan esok pagi, tak akan sama lagi untuk Sofatana Medical Center. Langit Phnom Penh malam itu tampak muram, diselimuti awan pekat yang menggantung rendah. Udara terasa berat, meski tak ada hujan turun. Di sisi luar pagar rumah sakit Sofatana, angin bertiup pelan menerbangkan debu dan daun kering yang berputar mengelilingi sosok Pak Rahmat. Ia duduk bersila di tanah berpasir, tepat di bawah pohon besar yang tumbuh di tepi parkiran, dengan mata terpejam dan wajah yang tak menunjukkan sedikitpun rasa gentar. Wajahnya teduh, tapi kedua tangannya kini membentuk gerakan yang tidak biasa. Gerakan perlahan dan teratur, mengikuti alur doa yang bukan sembarang doa. Inilah bagian dari ilmu warisan leluhur Madura yang telah lama dikunci. Ilmu yang dikenal dengan nama Asma Sakatirta. Sebuah rangkaian bacaan yang dipercaya hanya boleh dibuka saat darah keturunan sendiri terancam oleh kezaliman manusia. Bacaan yang bukan hanya doa, tetapi perintah kepada semesta, kepada penjaga yang sudah lama tidur. Pak Rahmat mulai membaca ayat pertama. Suaranya pelan, namun udara di sekitarnya seketika berubah. Suhu menurun. Daun-daun bergoyang meski tak ada angin. Pohon-pohon sekitar merunduk seolah ikut tunduk pada sesuatu yang tidak kasat mata. Di tempat berbeda, beberapa pasien dan pegawai rumah sakit mulai mengeluh pusing dan mual mendadak tanpa sebab.
Mesin-mesin monitoring jantung di beberapa ruang rawat intensif menunjukkan grafik yang kacau. Sementara itu, di ruang bawah tanah Sofatana Medical Center, 2 orang dokter sedang mempersiapkan meja operasi. Seorang pasien wanita, berjilbab sobek dengan infus di tangan kiri, terbaring dalam kondisi setengah sadar. Wajahnya pucat, dan tubuhnya tampak lemah. Namanya Dira. Dialah gadis yang selama ini dicari oleh Pak Rahmat. Dira tidak tahu di mana ia berada. Kepalanya berat, napasnya sesak, dan pikirannya kabur. Tapi di antara kesadarannya yang naik turun, ia mendengar samar-samar suara-suara lirih yang asing. Bukan bahasa Khmer, bukan pula bahasa Indonesia. Tapi ia merasa suara itu memanggil namanya. Suara yang terasa sangat dekat dan hangat, seperti suara seseorang yang dulu sering membacakan doa saat ia masih kecil. Suara kakeknya. Di atas, Pak Rahmat menyelesaikan ayat kedua. Kali ini, ia menguburkan batu hitam peninggalan gurunya ke dalam tanah, lalu menaburkan 7 lembar daun kelor kering di atasnya. Ia memejamkan mata lebih lama. Bibirnya mulai bergerak cepat, menyebut satu persatu nama-nama leluhur yang dulu berjaga di pesisir selatan Madura, para penjaga tanah dan darah keturunan yang tak akan diam jika salah satu dari mereka diperlakukan semena-mena. Tepat pukul 1.13 dini hari, lampu utama lantai 1 rumah sakit berkedip-kedip. Beberapa petugas keamanan saling memandang bingung. Sinyal komunikasi dalam ruangan mulai terganggu. Koneksi internet rumah sakit terputus total. Server data pasien mulai melakukan restart tanpa sebab. Layar-layar CCTV berubah gelap, lalu menampilkan gambar-gambar kabur yang tak bisa dijelaskan. Bayangan hitam bergerak cepat di lorong kosong, tangan-tangan yang muncul dari langit-langit. Bahkan sesosok anak kecil duduk sendiri di kursi tunggu meski seluruh lantai itu sudah dikosongkan. Di ruang staf lantai 3, seorang dokter yang sempat menolak memberikan informasi kepada Pak Rahmat mendadak muntah darah. Ia gemetar hebat, lalu jatuh dari kursinya. Para staf berlarian menghampiri. Tapi pria itu hanya menunjuk ke arah jendela sebelum matanya membelalak. Dia memanggil semua nama yang telah kita hapus, katanya pelan, sebelum tubuhnya lemas dan tak bergerak lagi. Sobha, sang perawat muda yang tadi menemukan data Dira, mulai menyusun potongan-potongan kebenaran. Ia memberanikan diri keluar dari ruangannya, membawa flash disk berisi data ilegal itu. Tapi sebelum ia sempat keluar dari gedung, ia dikejutkan oleh suara alarm darurat yang menyala sendiri. Bukan dari sistem pusat, tapi dari jalur listrik cadangan. Lampu ruangan padam total. Cahaya merah menyala dari sudut lorong. Dan di ujung lorong itu, ia melihat sosok lelaki tua berdiri dalam diam. Tubuhnya dibalut sarung, dan tangannya menengadah ke langit. Sobha berbalik, lari ketakutan. Tapi di dalam hatinya ia tahu, lelaki itu bukan ancaman. Lelaki itu sedang memanggil sesuatu. Sesuatu yang lebih tua dari rumah sakit itu. Sesuatu yang selama ini disegel oleh ketiadaan keadilan. Pak Rahmat membuka matanya perlahan. Satu tetes air mata jatuh ke pipinya. Ia tahu cucunya masih hidup. Ia tahu, energi yang telah ia bangkitkan mulai menembus dinding-dinding bangunan yang congkak ini. Tapi ia juga tahu, bahwa ia belum selesai. Masih ada satu bacaan terakhir. Bacaan yang jika dilafalkan bukan hanya akan membuka jalan, tapi juga menghapus seluruh bekas kezaliman dari tempat ini. Ayat terakhir tidak boleh dibaca sembarangan. Ia berdiri pelan, lalu menatap langit yang kini mulai dipenuhi awan gelap. Petir menyambar jauh di kejauhan. Udara mulai bergetar. Pak Rahmat menarik napas dalam-dalam. Wahai tanah yang disakiti, bukalah gerbangmu. Wahai darah yang ditumpahkan, bangkitlah. Suara itu melengkung di udara. Daun-daun berputar cepat. Tanah di bawah kaki Pak Rahmat sedikit berguncang. Di dalam rumah sakit, suara dentuman terdengar dari ruang bawah tanah. Salah satu pintu baja terlepas dari engselnya. Dira terbangun sepenuhnya dari tidurnya dan menjerit sekeras-kerasnya. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Sofatana Medical Center, seluruh pasien di lantai 2, 3, dan 4 mengalami mimpi yang sama. Mimpi tentang seorang gadis muda yang berteriak dari dalam peti,
sementara seorang lelaki tua membacakan ayat di tepi jurang gelap. Pukul 24 dini hari, Sofatana Medical Center yang biasanya penuh aktivitas malam itu menjadi sangat sunyi. Mesin-mesin monitor yang biasa berbunyi pelan kini berhenti total. Bahkan unit gawat darurat, yang biasa ramai oleh pasien yang datang tengah malam, tampak seperti mati. Tak ada suara, tak ada langkah kaki. Hanya ada kesunyian yang begitu pekat. Dan tiba-tiba, suara alarm ruangan ICU berbunyi nyaring. Petugas jaga malam yang duduk di ruang kendali langsung berdiri panik. Layar monitor menunjukkan aktivitas tidak biasa dari kamar isolasi 309, sebuah ruangan yang sebenarnya sudah dikosongkan sejak 2 hari lalu. Monitor menunjukkan grafik detak jantung aktif, padahal tidak ada pasien di dalamnya. Lebih mencurigakan lagi, kamera CCTV di ruangan itu hanya menampilkan gambar hitam putih yang berkedip cepat, seperti film usang. Petugas langsung mengirim 2 suster dan 1 satpam untuk memeriksa. Tapi begitu mereka membuka pintu kamar 309, ruangan itu kosong. Sangat kosong. Tidak ada tempat tidur, tidak ada alat medis. Hanya ruangan berisi dinding putih polos dan bau logam menyengat. Namun di tengah lantai, tergeletak satu benda yang membuat ketiganya terdiam. Foto seorang gadis. Jilbabnya lusuh. Senyumnya tipis. Di belakang foto itu, tertulis dengan tinta merah samar, Dira Rahmatullah unit bawah tanah. Suster Srene dan Suster Dara saling berpandangan. Mereka belum pernah tahu ruangan bawah tanah dipakai untuk pasien. Bahkan dalam pelatihan pun, tidak pernah disebutkan ada pasien dirawat di sana. Namun bagi staf lama, kabar tentang ruangan bawah tanah bukanlah hal baru. Konon, ruangan itu hanya dipakai untuk pasien rahasia. Pasien yang tidak terdaftar secara legal. Pasien yang tubuhnya tidak sepenuhnya dikembalikan setelah operasi. Beberapa staf berani bersumpah bahwa mereka pernah melihat tubuh dibungkus plastik dibawa keluar dari lift belakang tengah malam. Tapi mereka memilih diam. Karena siapapun yang terlalu banyak bertanya, biasanya tidak muncul lagi di daftar absen keesokan harinya. Pukul 2.17, 2 dokter spesialis bedah yang bertugas malam itu, Dr. Him dan Dr. Nut, dilaporkan hilang. Mereka terakhir terlihat masuk ruang bawah tanah sekitar pukul 1.30, membawa dokumen dan 2 koper logam. Hingga saat itu, mereka tidak pernah keluar lagi. Panggilan ke alat komunikasi mereka tidak dijawab. Lokasi GPS mereka tak terlacak. Bahkan jejak wajah mereka di sistem pemindai wajah rumah sakit juga hilang total. Seolah mereka tidak pernah ada. Kepanikan mulai merayap pelan ke seluruh lantai. Para staf mulai saling berbisik. Suasana mendadak menjadi tegang. Perawat-perawat mulai berkumpul di satu titik, mengangkat ponsel mereka dan merekam keanehan-keanehan yang terjadi. Tapi anehnya, semua rekaman mereka menjadi rusak. Video bergetar, suara hilang, gambar pecah. Seperti ada sesuatu yang tidak menginginkan kebenaran keluar dari tempat itu. Di ruang jaga lantai 2, Sopha kembali dari toilet dengan napas terengah. Ia baru saja melihat sesuatu yang tak mampu dijelaskan. Saat melintasi lorong menuju ruang istirahat, ia melihat bayangan seorang pria tua berdiri di balik kaca lift. Padahal lift sedang naik ke lantai 4. Tapi di refleksi kacanya, pria itu tampak tetap berdiri di lantai dasar, menatap langsung ke arah Sopha. Tak berkedip, tak bergerak. Wajahnya penuh keriput, tapi sorot matanya tajam dan dalam. Ia mengenakan sarung, membawa tas kain usang, dan memegang seutas tali hijau di tangannya. Sopha langsung lari ke kamar penyimpanan dan menangis. Ia tidak tahu siapa pria itu, tapi ia yakin, itulah pria yang tadi pagi diusir dari rumah sakit. Pria yang mencari cucunya. Pria yang kini seperti sedang memanggil sesuatu dari dalam bumi. Dan tepat pukul 2.34, bunyi alarm utama rumah sakit meraung keras. Semua lampu mati. Lift berhenti. Generator cadangan aktif tapi hanya bertahan 10 detik sebelum ikut mati. Semua komputer padam. Pintu-pintu otomatis terkunci. Pasien-pasien terbangun dan mulai menjerit. Suara tangis anak kecil terdengar di beberapa sudut. Padahal tidak ada pasien anak malam itu.
Salah satu dokter muda yang hendak turun ke ruang bawah tanah kembali naik dengan tubuh gemetar. Ia mengatakan melihat ruang bedah penuh darah. Tapi tak ada satupun tubuh. Tak ada satupun alat. Hanya darah membentuk huruf-huruf aneh di lantai, seperti kalimat berbahasa asing yang tidak dikenalnya. Tapi bagi Pak Rahmat yang saat itu masih duduk di luar pagar, ia tahu persis arti kalimat itu. Darah ini kembali kepada asalnya. Hanya ruh yang bisa kau bawa pergi. Petir menyambar di langit Phnom Penh. Hujan belum turun, tapi suara langit mulai membelah malam. Di tempat yang sama, Pak Rahmat berdiri perlahan. Ia menyeka wajahnya dengan tangan gemetar. Doa terakhir sudah hampir selesai. Hanya tinggal satu lagi. Dan saat ia melafalkan bagian terakhir dari ayatnya, seekor burung hitam terjatuh dari langit, mati seketika, tepat di depan pintu utama rumah sakit. Warga yang melihat dari kejauhan mulai mendekat. Mereka mendengar suara gemuruh aneh dari dalam bangunan. Seperti derap langkah 1000 kaki, tapi tidak berasal dari manusia. Waktu terus bergerak menuju detik yang akan mengubah segalanya. Tapi tak satu pun dari mereka yang ada di dalam gedung tahu bahwa usia tempat itu tinggal menghitung jam. Pukul 3.47 dini hari. Langit di atas Phnom Penh menghitam sepenuhnya. Tak ada bintang, tak ada cahaya rembulan. Suasana menjadi gelap pekat, seperti malam kehilangan sumber cahayanya. Jalanan di depan Sofatana Medical Center mulai dipenuhi warga yang penasaran. Beberapa merekam dengan ponsel mereka, mencoba mendokumentasikan kejadian aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya di kota itu. Di dalam rumah sakit, kekacauan mencapai puncaknya. Semua sistem telah mati. Pintu-pintu otomatis terkunci. Para perawat terjebak dalam lorong gelap. Mesin oksigen tidak menyala. Alat bantu hidup pasien kritis lumpuh total. Para dokter yang tersisa berusaha menenangkan pasien, tapi tidak ada yang tahu harus berbuat apa. Terutama ketika satu persatu staf mulai menghilang secara misterius. Satu perawat ditemukan dalam kondisi kejang di ruang laundry. Matanya membelalak, mulutnya komat kamit menyebut satu nama, Rahmat. Seorang teknisi ditemukan tak sadarkan diri di kamar genset. Tubuhnya membeku meski suhu ruangan biasa. Di dinding lift yang menuju ruang bawah tanah, muncul goresan-goresan seperti cakaran yang membentuk tulisan dalam bahasa Arab Madura kuno. Tulisan itu berbunyi, tidak ada tempat aman bagi pemakan darah orang tak bersalah. Semua terasa tidak masuk akal. Tapi malam itu, logika bukan lagi alat yang bisa digunakan. Karena apa yang terjadi, bukan sekadar kecelakaan teknis. Ini adalah balasan. Ini adalah penghakiman. Di luar pagar, Pak Rahmat berdiri tegak. Matanya terpejam, kedua tangannya menengadah ke langit. Angin menyapu tubuhnya pelan. Kain putih di pundaknya berkibar halus. Di kakinya, pasir mulai berputar seperti pusaran kecil. Dan ketika ia menyebut nama cucunya perlahan, Dira, pulanglah. Sesuatu yang tak terlihat menjalar masuk ke fondasi rumah sakit. Tanpa suara dentuman keras, tanpa percikan api, tanpa kilatan ledakan seperti lazimnya kebakaran, gedung Sofatana Medical Center mulai retak dari bawah. Lantai dasarnya seperti terhisap ke dalam bumi. Dinding-dindingnya melengkung, lalu hancur dalam gerakan pelan tapi pasti. Seolah sedang dibongkar oleh tangan-tangan tak terlihat. Bangunan megah 7 lantai itu runtuh diam-diam. Tidak ada suara meledak. Tidak ada semburan api. Hanya gemuruh halus seperti tanah yang sedang menangis. Warga yang menonton dari jauh terpaku. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dalam hitungan menit, rumah sakit sebesar itu berubah menjadi puing-puing. Tidak ada bagian bangunan yang tersisa utuh. Tidak ada kobaran api. Tidak ada asap hitam menjulang. Hanya tumpukan abu dan debu tebal yang menutup jalanan. Seolah bangunan itu tak pernah ada. Polisi dan tentara yang datang tak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Tidak ditemukan jejak bahan peledak. Tidak ada saksi yang melihat orang membawa bom. Bahkan ahli struktur bangunan menyatakan bahwa keruntuhan seperti itu mustahil terjadi tanpa perencanaan. Tapi semua kamera pengawas rusak.
Semua catatan pasien hilang. Server utama terbakar dari dalam. Yang lebih membingungkan, tak satu pun mayat ditemukan. Tidak ada tubuh korban. Bahkan alat-alat medis pun lenyap. Hanya ditemukan satu kain putih yang terbentang di tanah, bertuliskan satu kalimat, yang menanam kezaliman, akan memetik kehancuran. Dan tepat ketika para petugas penyelamat mulai menggali puing, seseorang melihat sosok perempuan muda berjalan di tengah debu. Tubuhnya lemah, bajunya robek, tangan kirinya masih terpasang selang infus. Tapi langkahnya pasti, wajahnya pucat, tapi matanya terbuka penuh. Ia berjalan pelan menuju sosok lelaki tua yang sudah berdiri menunggunya di pinggir jalan. Dira akhirnya pulang, dan Pak Rahmat hanya menyambutnya dengan pelukan diam. Di tengah hening yang membungkus kehancuran itu, suara adzan subuh dari masjid kecil di ujung jalan terdengar menggema, seolah memberi tanda bahwa malam panjang itu telah berakhir. Udara pagi di Phnom Penh masih diselimuti debu. Asap halus dari puing-puing sofa tanah Medical Center perlahan menghilang terbawa angin. Matahari belum sepenuhnya terbit, tapi sinarnya mulai menyinari puing abu-abu yang semalam adalah gedung megah 7 lantai. Warga masih berdatangan melihat lokasi kejadian yang kini dijaga ketat oleh polisi dan tentara. Namun, tak seorang pun mampu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Di antara kerumunan, tak banyak yang sadar bahwa dua sosok telah pergi lebih dulu dari tempat itu. Pak Rahmat dan Dira kini berada di sebuah penginapan kecil milik warga lokal di pinggiran kota. Dira duduk di ranjang kayu sederhana, tubuhnya dibalut kain hangat. Luka bekas infus masih terlihat di tangan kirinya. Tapi wajahnya mulai berwarna. Matanya yang sempat kosong kini mulai memandang sekeliling, meski kadang masih terlihat kebingungan. Pak Rahmat duduk di lantai, menghadap kiblat, melantunkan doa dalam suara lirih. Ia tidak banyak bicara sejak semalam. Hanya sesekali menatap cucunya dan mengelus kepalanya dengan penuh kasih. Tidak ada kata-kata, kenapa, atau bagaimana. Karena bagi seorang kakek yang sudah merasakan kerasnya hidup sejak muda, jawaban tidak lebih penting dari rasa syukur karena masih bisa memeluk darah dagingnya sendiri. Dira akhirnya bersuara, pelan dan terbata. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa selamat, Kek. Rasanya aku hampir mati. Tapi aku dengar suara kakek memanggil namaku. Pak Rahmat tersenyum. Ia menggenggam tangan cucunya dan menjawab lembut. Kamu bukan cuma dengar, Nak. Kamu dijemput dengan semua yang kupunya. Dengan doaku, dengan warisan darah kita, dengan cinta seorang kakek. Air mata Dira menetes. Ia menangis tanpa suara. Tangis dari luka batin yang dalam, dari rasa takut, rasa trauma, dan rasa syukur karena ia masih hidup. Ia menceritakan semuanya dengan suara pelan, bahwa ia dijebak oleh agensi yang mengirimnya, lalu dibawa ke rumah sakit untuk dioperasi secara ilegal. Ginjal kanannya diambil dalam keadaan setengah sadar. Tapi sebelum operasi kedua dilakukan, seluruh sistem di ruangan bawah tanah mati. Pintu-pintu terbuka sendiri, dan ia mendengar suara lantunan doa menggetarkan udara. Suara itu membimbingnya keluar, melewati lorong-lorong gelap, hingga akhirnya ia pingsan di dekat pintu masuk. Dira mengira semua itu mimpi. Tapi ketika ia terbangun dan melihat wajah Pak Rahmat, ia sadar keajaiban benar-benar terjadi. Di kejauhan, suara berita internasional mulai menyebar. Semua media Asia Tenggara memberitakan runtuhnya rumah sakit tanpa sebab. Wartawan lokal berusaha menggali informasi, tapi tidak ada yang mau bicara. Beberapa menyebut itu sabotase. Sebagian lagi percaya bahwa itu azab. Tapi bagi Pak Rahmat, tak perlu ada pembenaran. Yang penting, Dira kembali. Dan kezaliman telah dipulangkan ke tempat asalnya. 3 hari kemudian, Pak Rahmat dan Dira kembali ke Madura. Warga desa menyambut mereka dengan haru. Kabar tentang peristiwa di Kamboja menyebar cepat, tapi tak satupun orang desa bertanya secara terang-terangan. Mereka hanya berbisik, bahwa Pak Rahmat bukan orang sembarangan. Bahwa darah keturunan para penjaga tanah telah hidup kembali untuk membalas satu kezaliman. Di ladangnya yang kecil,
Pak Rahmat kembali menanam cabai. Dan Dira, meski masih dalam masa pemulihan, mulai belajar menenun dan membantu kakeknya menjaga kebun. Ia tak lagi ingin pergi jauh. Ia tahu, tempat paling aman di dunia adalah di dekat orang yang mencintainya tanpa syarat. Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar bahwa cinta keluarga, terutama dari orang tua atau kakek, bisa menembus batas logika. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa dan keyakinan dari mereka yang hatinya tulus. Dunia ini boleh penuh kezaliman, tapi keyakinan dan kesabaran akan menemukan jalannya sendiri. Kadang bukan lewat kekuatan senjata, tapi lewat keteguhan hati dan restu langit. Apa pendapatmu tentang kisah ini? Tulis pandanganmu di kolom komentar. Apakah kamu juga percaya bahwa doa dari seorang kakek bisa menyelamatkan cucunya bahkan dari maut? Dan tentu saja, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna, kejutan, dan pelajaran hidup lainnya. Semoga setiap keluarga di luar sana dilindungi dari kezaliman, diberi keberkahan, dan selalu berada dalam lindungannya. Amin ya Rabbal Alamin.